Nama Maybank tiba-tiba dipetik dalam siasatan skandal minyak sawit bernilai berbilion ringgit di Indonesia. Wah, duit kamu murah. Adakah betul sebenarnya Indonesia nak bankrupt ataupun ni adalah lebih kepada sentimen tak puas hati terhadap dasar ekonomi Pak Prabowo sahaja? Through every crisis, Singaporeans have shown one thing. Kata Pak Presiden, kalau Purbaya masih senyum, ekonomi aman. Ini senyum terus nih. Cepat dulu dapo, kiri kanan, di era logo, semua mata hanya tujuh padaku, terbiasa dari dulu. One shot, hit him with the red light, hot walk. Pagi ini, 15 Juni 2026, sejarah baru tercipta. Rupiah menguat tajam menyentuh level Rp17.600 per dolar AS, berbarengan dengan IHSG yang terbang melesat 5%, di balik euforia pasar dan langkah konsolidasi perbankan nasional ini, terungkap sebuah pergeseran kekuatan geopolitik yang masif. Kebijakan tegas Presiden Prabowo yang sukses mewujudkan swasembada pangan sukses membuat Singapura ketar-ketir. Negara tetangga tersebut panik karena Indonesia perlahan memutus rantai ketergantungan impor, terutama di sektor energi. Kini, kedaulatan mutlak kembali ke tangan Indonesia. Meskipun ancaman serangan spekulan asing terhadap mata uang kita terus mengintai, inilah momentum kebangkitan. Mari buktikan ekonomi Indonesia tak bisa didikte dan dorong terus rupiah meroket menuju Rp15.000. IHSG terbang. Rupiah menguat nyaris Rp17.600 pagi ini. Juni OTW to the moon, yang sudah serok-serok saat harga berjatuhan pekan lalu dan sabar, bakal menjadi sultan ke depan. Rupiah tiba-tiba menguat dan dolar mulai turun. Apakah pasar mulai percaya lagi dengan fundamental ekonomi Indonesia? Sinyal hijau ini meledak setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumpulkan jajaran BOS Himbara demi mengonsolidasikan stabilitas pasar keuangan. Hasilnya nyata, rupiah langsung merangkak naik ke kisaran 17 ribuan per dolar AS, dibarengi rebound IHSG yang ditopang saham-saham BUMN. Dasko bahkan mengimbau pemilik dolar untuk segera melepas aset falas mereka sebelum rupiah makin perkasa. Gila banget guys, IHSG terbang 5% di pembukaan sesi pertama hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan sekarang itu hampir semua sektor itu naik gila-gilaan guys. Dan kalau kalian lihat ini 4 bank terbesar di Indonesia juga naik signifikan. Dan bukan hanya itu guys, rupiah itu menguat juga signifikannya, sudah di level 17.600-an per dolar Amerika. Dan bukan hanya menguat ke US dollar ya guys, tapi hampir ke seluruh mata uang rupiah ini menguat signifikan. Jadi alasan IHSG dan rupiah itu menguat signifikan selain karena harganya murah dan valuasinya murah, juga karena perdamaian dari Amerika dan Iran. Jadi ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Amerika, Pakistan dan Iran ya, bahwa perdamaian itu sudah selesai finalisasi. Hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Teman-teman tahu nggak, selama ini Singapura itu adalah eksportir minyak terbesar loh ke Indonesia. Padahal mereka nggak punya sumur minyak. Ajaib memang negara kecil yang satu ini. Tetapi kenapa sekarang mereka terkencing-kencing guys? Mereka ketakutan karena Presiden Prabowo. Jadi ada berita yang menghebohkan guys. Hebohnya bukan di Indonesia, tapi hebohnya juga di luar negeri. Kantor berita, TV berita luar negeri yang menggambarkan bagaimana Singapura sekarang sedang ketakutan. Menangis mereka. Karena Presiden Prabowo mempunyai program baru yang luar biasa. Kemarin abis denger lu ya, sukses story ya. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, cadangan beras Indonesia berada di level tertinggi. Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Gila guys. Through every crisis, Singaporeans have shown one thing. Dalam 3 bulan ini, Mei, Juni, Juli, lu bakal lihat makin masif serangan Singapura terhadap Indonesia. Apa yang akan dilakukan? Singapura akan menyerang mata uang rupiah guys. So teman-teman akan menjadi saksi hidup perhitungan Benix. Singapura udah mulai agenda perangnya terhadap rupiah, dan lu akan lihat nilai Singaporean dollar akan makin naik ke atas dan rupiah akan diinjek sama dolar Singapura. Ngeri ya guys. Menurut lu bakal berhasil nggak tuh Singapura? Nah menurut lu gimana guys? Lu setuju nggak sih kalau Indonesia jadi negara berdaulat dan kita ambil Selat Malaka itu? Gak usah malu-malu. Iran aja nggak malu-malu, nggak kulon-nuwon, padahal Selat Hormuz itu masih ada perbatasan dengan Uni Emirat Arab. Iran aja kagak malu-malu tuh. Menurut lu Indonesia harusnya gimana guys? Tetap malu-malu jadi negara yang engge-engge aja sama Malaysia, jilatin pantat Singapura, yang penting
ngeliatin pejabat-pejabat kita udah disogok, makan suap, apa menurut lu itu bagus guys? Atau lebih seneng kita jadi negara berdaulat guys? Fight dong buat Malaka, tapi ada konsekuensinya. Indonesia bakal makin diserang secara masif oleh Singapura dan Malaysia guys. Sekarang kita lihat, mungkin nggak sih 15.000 itu dalam waktu kurang dari 30 hari? Tidak ada yang tidak mungkin, semua itu bisa terjadi, tetapi berapa besar kemungkinannya terjadi? Anda sudah lihat tadi secara probability, kalau terjadi di dalam waktu 1 tahun, itu yang super optimis. Mungkin yang extremely optimis, minus 30 hari, mungkin Pak Purbaya punya jurus rahasia yang saya nggak tahu. Kita doakan saja, karena saya berharap segera kita bisa mendapatkan kurs yang lebih baik. Ya, sebagai review hari ini saat video ini dibuat 25 Mei, harga kurs kita, kurs tengahnya 17.695, kurs tengah BI. Target Pak Purbaya 15.000 30 hari di bulan Juni. Wow, keren. Dan gap yang harus ditutup adalah penguatan 15% dalam waktu singkat. Namun, kita harus lihat cadangan devisa kita per April itu 146 miliar, ya turun dari 156 miliar. Saya mengatakan bahwa rupiah turun bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang melakukan sell off besar-besaran di rupiah. Duitnya kemana? Larinya ke Singapura dolar. Itu yang saya sampaikan. Dari mana saya tahu? Lihat, ini adalah indeks DXY. Ya, pada saat itu indeksnya itu cuma sideways saja. Artinya apa? Dolar itu tidak hanya dolar sama rupiah. DXY dia adalah indeks US dollar. Silakan cari ya DXY. Dia tidak bergerak kemana-mana. Oke? Ini penting. Ketika dia tidak bergerak kemana-mana, USD, SGD itu menguat terhadap US dollar. Ini chartnya, USD-nya di depan. Kalau chartnya turun, artinya mata uangnya, SGD-nya menguat. Tetapi kalau kita lihat rupiah, USD-nya di depan malah terus naik. Oke, berarti dia melemah luar biasa terhadap US dollar. Nah, demikian pada saat kita memperhatikan, kok bisa dia melemah terhadap US dollar ketika US dollarnya tidak naik? Karena logikanya, kalau rupiah itu melemah terhadap US dollar, harusnya pada saat itu US dollar tuh mungkin udah kuat sekali gitu. Nyatanya tidak. Kalau US dollarnya tidak menguat, tetapi rupiah melemah terhadap US dollar, kemana nih duitnya orang yang jual rupiah? Karena ingat, rupiah melemah karena terjadi sell off. Nah, langsung saja di video itu, dan saya perjelas sekarang, kita turun ke bawah, SGD IDR juga melemah. Artinya, uangnya pindah dari rupiah ke Singapura. Tidak apa dengan Singapura. Winner takes it all. Nama Maybank tiba-tiba dipetik dalam siasatan skandal minyak sawit bernilai berbilion ringgit di Indonesia. Apa yang sebenarnya sedang berlaku? Minggu lalu, beberapa kaki tangan Maybank Indonesia dilaporkan telah dipanggil oleh pihak berkuasa. Mereka bukan datang dengan tangan kosong, malah mereka membawa kotak-kotak rekod dan laporan transaksi kewangan. Begitulah bukti nyata kedaulatan ekonomi bangsa kita. Ekonomi sepenuhnya milik Indonesia, sukses membungkam kesombongan asing dan berjaya di tanah sendiri.